Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau bid'ah nggak ada ijtihadiyah, udah bid'ah ya bid'ah. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau itu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf nggak ada asalnya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan disampaikan kepada umatnya ijtihadiyah, udah jelas itu bid'ah, kok disebut ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang, saya melakukan bid'ah ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali, ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Bilang ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut. Kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah. Semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada Allah, kepada mana? Quran, kemudian kepada sunnah, kembalikan, lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak, jangan kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus tingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama dapat gelar, kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Nggak benar, mestinya nggak beda dong. Kita punya dalil, hujannya ini dalilnya, ini keterangannya. Bukan, ya kata orang banyak begini. Benar nggak itu? Nggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil, semua kembali kepada dalil, kepada hujjah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini, kata hadis begini. Kan dengarnya juga enak, nikmat. Kata syekh, kata kiai, kata ustadz. Loh, antum ini udah belajar kok, tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi, beda.
Kita harus beda. Kita udah ngaji. Punya kitab, punya rujukan. Harus punya hujjah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang. Bukan kata orang banyak. Ya nanti kalau nggak begini kita, ya begini. Ini bukan hujjah. Dalil kalau hujjah itu. Bukan kalau nggak begini nanti gimana? Kalau kita umpamanya nih, contoh yang udah kejadian. Kalau kita nggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil, bukan hujjah. Jelas. Antum tingkatkan tuh, tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin ngaji, semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita, semakin tambah iman kita, semakin tambah rasa takut kita pada Allah. Enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini, enggak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga, enggak bisa. Saya umpamakan contoh lagi, masalah besar umumnya, berkaitan dengan jihad. Jihad, masalah besar, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan istri, anak, dan semuanya. Dunia akhirat. Nggak bisa kita katakan, menurut saya fatwanya, ya karena orang diintimidasi, ya wajib jihad. Lu nggak berhak jihad. Kita bicara, para dai, para ulama nggak berhak mengatakan tentang jihad atau perintah jihad. Yang wajib memerintahkan jihad siapa? Ulil amri. Dudukan tuh, jangan menang semangat, kembali kepada orang awam, tidak lagi mengendahkan dalil. Jelas ini. Banyak kadang orang semangat. Ada kejadian di satu tempat, kita jihad. Nggak bisa jihad. Yang menggunakan jihad hanya ulil amri yang punya hak dengan dasar Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang nggak punya hak. Sekarang banyak para dai jihad. Mau jihad sama siapa? Mau merangin kaum muslimin juga? Nggak boleh, darah kaum muslimin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin daripada Ka'bah yang mulia. Ini perhatikan, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Tingkatkan ilmiah kita. Belajar kita harus tambah ilmu kita. Jangan tambah turun. Tambah ngaji, tambah dakwah, tambah turun. Bukan duduknya sama ulama, orang yang ngerti hadis. Duduknya sekarang sama siapa? Mantan penyanyi. Ini tambah turun. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kan tingkat ilmiahnya nggak benar seperti ini. Nggak berpikir dia. Ajak dia berpikir yang waras. Untuk benar, ini agama bukan main-main. Mengajak orang ke sorga kita ini. Bukan mengajak orang ke neraka. Bukan hura-hura. Bukan tontonan banyaknya orang. Bukan agama ini. Jelaskan yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Tauhid, tauhid, syirik, syirik. Sunnah, sunnah, beda-beda. Kita ngajak orang kepada keselamatan dunia akhirat. Bukan mengajak ramenya orang, banyaknya orang. Bukan. Tapi bagaimana kita tanggung jawab dari Allah pada hari kiamat. Para dai, para ustadz. Ngajaknya benar enggak, ikhlas karena Allah atau tidak, jujur atau tidak dia dalam dakwah ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus tambah takut kita kepada Allah karena umat ini butuh penjelasan kita supaya dia paham tentang agama dan mereka kembali ke jalan yang benar.